Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita kali ini, yang mana masih melanjutkan di dalam adab yang ketiga bagi seorang pemula di dalam penuntut ilmu, yang mana telah kita bahas bahwasanya seorang penuntut ilmu dia harus benar-benar pertama menekuni satu bidang ilmu terlebih dahulu. Tidak boleh pindah ke bidang-bidang yang lain atau dicampur adukkan, kecuali memang benar-benar dia memungkinkan untuk mengumpulkan atau membarengkan antara beberapa fan ilmu tersebut. Begitu juga kita dianjurkan untuk tidak masuk di dalam perbedaan pendapat para ulama ketika kita ini masih seorang pemula di dalam menuntut ilmu, ya. Tetap kita harus benar-benar fokus di dalam satu ilmu terlebih dahulu. Kita harus fokus di dalam ilmu tersebut sampai kita menjadi mutqin, sampai kita menjadi seseorang yang benar-benar mantap, mempunyai pondasi di dalam ilmu tersebut. Akhirnya di sini beliau melanjutkan pembahasan yang kemarin itu, ya, dengan beliau memulai pembahasannya wa amma idantaha wa ta'akkadat ma'rifatuhu. Ya, adapun ketika kita sudah benar-benar selesai dari pelajaran yang telah kita pelajari, ya, kita benar-benar mantap yakin dari pengetahuan yang telah kita pelajari, maka katanya beliau di sini fal aula an la yada'afannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhara fihi, ya, maka hendaklah yang paling utama jangan sampai kita meninggalkan ilmu syariat kecuali kita benar-benar mendalami ilmu syariat tersebut, ya. Jangan sampai kita ternyata setelah belajar fikih kemudian langsung pindah kepada ilmu yang lain, enggak. Tapi benar-benar kita dalami, kita pelajari lagi, ya, karena fikih itu sangat luas, ya, karena syariat itu sangat luas, sampai kita benar-benar mempunyai pengetahuan yang kuat, ya, syariat yang kuat di dalam ilmu syariat kita, ya. Ini apabila fa in sa'adahul qadru wa tulul umuri ala tabahuri fihi, apabila kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendalami ilmu tersebut, ya. Semoga kita senantiasa diberikan panjang umur dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mengupgrade, mempelajari terus-menerus di dalam ilmu syariat kita. Wa illa fa kana qad istafada minhu ma yatakhallasu bihi an urwatil jahli bidzalikal ilmi. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin, ya, kalau kita ingin untuk mempelajari ilmu yang lain, maka cukuplah itu sebagai faedah, katanya beliau di sini, ya, sebagai supaya kita ini keluar dari lingkaran kebodohan, sehingga kita tetap mempunyai kunci di dalam ilmu syariat kita. Ketika kita mungkin ada sesuatu yang tidak mengetahuinya, kita bisa lebih mencari lagi, mempelajari lagi dari ilmu syariat tersebut, ya. Wal ya'tani min kulli fannin bil aham. Ketika kita ingin untuk menambah bidang ilmu yang lain, maka katanya beliau di sini hendaklah memperhatikan bidang ilmu yang mana kira-kira yang paling penting bagi kita, atau yang paling penting dibutuhkan di masyarakat, atau yang paling kita ini lebih sering ditanya tentang permasalahan tersebut, atau permasalahan tersebut sering terjadi di antara kita, ya. Kemudian ini yang paling penting, katanya beliau wala yaghfulu 'anil 'amali bihi alladhi huwal maqsudu bil ilmi. Ya, yang paling penting katanya beliau di sini adalah jangan sampai kita lalai dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena itulah maksud dari ilmu, yaitu ketika kita sudah mempelajari ilmunya maka kita amalkan. Ya, ini dari pembahasan yang mungkin telah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya,
beliau tutup dengan pembahasan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di dalam adab yang keempat, yang mana beliau bahas di sini ketika ayyusahiha ma yaqra'uhu, ya, ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan. Kita dianjurkan oleh beliau seorang penuntut ilmu ketika sebelum menghafal, ketika ingin menghafal suatu pelajaran atau mandhumah atau nadhom atau syair, ya, atau ilmu-ilmu yang lain. Beliau di sini menganjurkan kita untuk mentashih terlebih dahulu, untuk mengecek apakah itu benar-benar, ya, sesuai atau tidak. Mungkin ketika dicetakan kitab, apakah itu ada cetakan yang salah atau tidak, ya. Pasti hal yang seperti ini tidak mungkin kita lakukan sendiri. Pasti hal yang seperti ini tidak mungkin kecuali di situ ada guru yang menuntun kita. Sehingga beliau katakan di sini imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Ya. Maka hal yang seperti ini pasti butuh tuntunan dari seorang guru, atau mungkin butuh tuntunan dari seorang yang benar-benar mutkin, yang benar-benar mampu mantap di dalam urusan seperti ini, di dalam mengecek apakah ilmu yang bakal kita pelajari di dalam cetakannya, di dalam penulisannya itu sudah benar atau tidak, ya. Baru ketika itu wa yahfadhuhu ba'dza dzalika hifdzan muhkaman. Maka setelah itu semua selesai, kita pelajari terlebih dahulu, kemudian ditashih, dicek, ya, dibenarkan ada yang salah, barulah ilmu tersebut kita hafalkan. Tsumma yukarriruhu ba'da hifdhihi tikrara mawadhib. Ya. Maka ketika sudah hafal, jangan lupa kita ini senantiasa untuk mengulang-ulanginya. Ya, kalau bahasa di pesantren itu memurojaai pelajaran tersebut, mempelajari lagi hafalan yang telah kita hafal, ya, mengetes lagi hafalan yang telah kita hafal. Ya, tujuannya supaya ilmu yang telah kita hafal tadi tidak sampai hilang, tidak sampai lupa, ya. Wala yakhfadhu syai'an qabla tashihi. Jangan sampai kita menghafal sesuatu sedangkan ilmu tersebut, sesuatu tersebut belum di cross check, belum dibenarkan ketika ada kesalahan. Supaya apa? Supaya li'annahu yuqi'u fit tahrif, supaya kita tidak sampai terjatuh di dalam penyelewengan atau menyalahkan atau salah dari hafalan yang kita hafalkan, dari salahnya cetakan mungkin. Sehingga ini perlunya kita mempelajari kitab terlebih dahulu. Begitu juga dengan adanya tuntunan dari seorang guru atau seseorang yang memang ahli di dalam bidang tersebut, sudah mengetahui, sudah menguasai ilmu yang kita pelajari, yang akan kita pelajari, ya. Kemudian beliau jelaskan juga di sini waqad taqaddama anal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Ya. Ini yang telah beliau simpulkan. Kenapa kita kok harus menyeleksi, kemudian mengecek terlebih dahulu, kemudian membenarkan ketika ada cetakan yang salah di hadapan guru, dengan tuntunan seseorang yang benar-benar mengetahui kebenaran permasalahan tersebut, ya. Ini semua beliau jelaskan di sini supaya kita ini benar-benar hati-hati, supaya kita ini belajar memang benar-benar dengan adanya guru, ya. Karena katanya beliau di sini telah terdahulu, telah dijelaskan, telah terjadi juga pada zaman-zaman terdahulu ketika seseorang itu mengambil ilmu hanya dari kitab-kitab, maka beliau sebutkan di sini ini min adharril mafasid. Ini termasuk dari paling bahayanya kerusakan. Sehingga mungkin ketika kita belajar tanpa guru, kita memahami apa yang ada di dalam kitab tersebut dengan pemahaman kita sendiri yang salah, dengan pemahaman kita sendiri yang kurang mantap, yang kurang didasari oleh pondasi keilmuan, sehingga bisa terjatuh di dalam kesalahan. Wayam bagi ayuhdira inda dawata wal qalama indahu ad-dawata wal qalama wasikina liyusliha wa yudbita ma yusahihuhu lughatan wa i'raban. Maka ketika kita belajar, ya,
dengan tuntunan guru, ya, dengan kitab di hadapan kita, ya. Kita membaca, guru menjelaskan. Kemudian ketika ada yang salah, kita benarkan apa yang ada di dalam kitab, ya, dengan anjuran dan tuntunan si guru. Maka dari itu beliau anjurkan di sini, hendaklah kita harus selalu siap, ya, dengan alat tulis, dengan sesuatu yang kita butuhkan untuk membenarkan apa yang harus dibenarkan, untuk menulis faedah, ya, sehingga beliau jelaskan di sini seperti itu, ya. Kita harus siap tulisan, kita harus siap buku, kertas, kemudian ballpoint, ya, kalau beliau sebutkan di sini tinta, kemudian sikin seperti silet atau pisau, ya, karena zaman dahulu itu penulisannya menggunakan mungkin bambu yang dicelupkan kepada tinta, sehingga ketika bambu tersebut digunakan terus-menerus, keruncingan bambu tersebut itu akan mengurang karena terus-menerus digunakan untuk menulis. Akhirnya butuh kepada silet atau pisau untuk meruncingkan kembali supaya bagus, enak di dalam mencatat atau membenarkan ilmu yang kita pelajari. Maka ini semua harus siap, ya. Untuk apa? Untuk membenarkan dari segi bahasa dan dari segi i'rab sebagaimana yang beliau jelaskan di sini. Inilah thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang dia ini benar-benar ingin mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Semoga apa yang telah kita bahas ini juga menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas kali ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.